Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Maka tentu kalian sebagai generasi muda adalah ujung tombak di dalam mengusung kemajuan-kemajuan tersebut, di dalam mengusung kemandirian-kemandirian tersebut. Perjuangan dulu dan sekarang tentu berbeda. Dulu memang mereka dengan tenaga dan jiwa mengusir penjajah dari bumi Indonesia tercinta. Tetapi sekarang perjuangannya adalah bukan penjajah di dalam bentuk fisik manusia dan dalam bentuk fisik bangsa, tetapi penjajahannya adalah mengusir kebodohan, mengusir kemalasan, mengangkat harkat kemanusiaan, harkat derajat bangsa ini menjadi bangsa yang setara, bahkan bisa menjadi bangsa yang lebih unggul daripada bangsa-bangsa yang lain. Kalian adalah calon-calon para pemangku kebijakan nanti di masa depan. Kalian adalah calon-calon yang akan mengisi Indonesia dalam berbagai sisi lini kehidupan. Maka harus disiapkan hari ini. Jika hari ini malas, jika hari ini tidak belajar, jika hari ini tidak melakukan sesuatu, maka ke depan tentu akan menjadi generasi yang lemah. Besok ditentukan oleh hari ini. Maka perjuangan kemerdekaan Indonesia bagi generasi sekarang adalah bagaimana mengangkat Indonesia menjadi lebih maju daripada masa-masa yang silam. 78 tahun Indonesia merdeka sudah cukup tua bagi umur manusia. Tetapi barangkali bagi umur sebuah bangsa ini cukup muda. Namun tentu kita tidak boleh kalah dengan negara-negara lain dalam bidang-bidang pendidikan, bidang sains, bidang teknologi, bidang ekonomi, di dalam bidang keamanan dan sebagainya. Tentu ini adalah gambaran ke depan, gambaran besar. Kita sebagai pribadi-pribadi, anak-anak bangsa yang akan melanjutkan dan yang akan meneruskan perjuangan tersebut, yang akan memegang kendali kepemimpinan nanti, sebab orang-orang tua, ya, para founding father sudah tidak ada, kemudian para penerus juga sudah tidak ada, dan kita yang akan melanjutkan abad berikutnya. Maka dengan persiapan di dalam segala kemampuan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang keilmuan, bidang teknologi, semua harus kita persiapkan sedini mungkin. Dalam lembaga pendidikan seperti di Pondok Pesantren Al-Azhar ini, maka harus serius di dalam pengelolaan bidang pendidikan. Sebab ketika Jepang hancur luluh, maka ketika Hiroshima dihancurkan oleh bom atom oleh Amerika dan Nagasaki dihancurkan, luluh lantak, negara itu hampir runtuh. Namun yang dicari adalah guru-guru. Pemerintah Jepang menyadari bahwa guru-guru itu penting. Maka oleh karena itu, ujung tombak yang lain adalah guru-guru. Jika guru-gurunya berkualitas, insya Allah negara ini akan maju ke depan, melebihi negara-negara lain di dalam berbagai bidang. Ekonomi, sosial, keamanan, teknologi, pendidikan, sains. Maka insya Allah negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali ini yang penting. Sebagai refleksi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini. Maka kita harus lebih serius lagi, harus lebih menata lagi langkah-langkah kita, berbagai sisi kehidupan tentu. Pemerintah tentu harus mengusung program-program yang baik. Pemerintah sebagai mandat,
ya, yang diberi mandat oleh rakyat, maka dia harus melakukan sesuatu yang terbaik bagi rakyatnya, bukan untuk pribadinya. Kemudian orang-orang yang ditunjuk oleh rakyat diberi mandat tentu harus membuat perundang-undangan, membuat peraturan-peraturan yang memihak kepada rakyat, bukan memihak kepada salah satu golongan tertentu. Karena negara ini dibangun dan dibela dan diperjuangkan oleh darah dan air mata, harta, benda dan jiwa oleh rakyat. Dan yang memiliki negara ini adalah rakyat. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, ini harus menjadi nilai yang diperjuangkan oleh siapapun, para pemegang kekuasaan, dan oleh siapapun yang hidup di Indonesia ini di dalam memperjuangkan hak-haknya. Hingga cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri bangsa dan yang dituangkan di dalam undang-undang, preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa terwujud. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi negara yang maju, negara yang adil dan makmur, dan Tuhan meridhoi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk para pahlawan yang telah gugur, semoga perjuangan mereka, semoga jihad mereka di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menjadi amal kebaikan bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di tempat yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang maju, bangsa yang terdepan di dalam berbagai hal. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikanlah generasi penerus ini, anak-anak santri Al-Ajam, sebagai penerus bangsa, menjadi santri, menjadi manusia-manusia yang saleh, yang solehah, yang berilmu, yang bisa mengisi kemerdekaan Indonesia ke depan dengan baik. Menjadi manusia-manusia yang mengangkat harkat derajat kemanusiaan, manusia-manusia yang menjunjung tinggi ketuhanan, manusia-manusia yang menjunjung tinggi agama dan keyakinannya, dan menerapkannya di dalam sisi-sisi kehidupan bernegara mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Sattar. Jadikanlah guru-guru ini bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengajarkan ilmu, pengetahuan kepada anak-anak didiknya, sehingga mereka menjadi guru-guru yang baik-baik dan menjadikan generasi yang baik-baik pula. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Sattar. Ampunilah segala kesalahan kami, segala kekurangan kami, segala kehilafan kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Sattar. Berikanlah segala yang terbaik bagi bangsa ini. Jauhkanlah dan hindarkanlah dari segala malapetaka, musibah dan kesusahan-kesusahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar kehormatan.